Hai, aku Nunti Laraswati. Sekarang ada di cast dan sutradara penulis film Galaxy. Kita akan tanya jawab soal film Galaxy. Halo semuanya, kita dari film Galaxy, semua casting film Galaxy. Ini ada siapa? Aku Yesaya Abraham berperan sebagai Septian. Aku Fadli Faisal berperan sebagai Abraham. Aku Maria Steglal berperan sebagai Robert. Aku Kunz Agus berperan sebagai sutradara. Aku Zulpanjul berperan sebagai Nyong. Aku Mardeong, aku berperan sebagai Tejora. Aku Brian Domani berperan sebagai Galaxy. Deyong. Pertiwi, Trisno Pagas. Iya. Deyong. Oke, sekarang mulai dari penulis dulu ya. Aku ada dampak pertanyaan nih. Kenapa sih mutusin menulis cerita yang bertemakan remaja dan segala persoalan? Iklan banget ya. Karena nyaman nulis fan fiction, aku nulisnya itu sampai akhirnya nulis Galaxy. Itu aja? Iya. Terus kan Galaxy ini ngusung tema keluarga. Kalau menurut Poppy sendiri, keluarga itu seperti apa sih? Keluarga ya, yang pasti ada banyak tipe keluarga. Kalau dari aku pribadi, keluarga itu sesuatu yang ada di dalam, yang tahu banyak hal, dan kita juga bisa cerita atau sharing-sharing cerita sama mereka. Bagi aku keluarga. Jadi itu bisa keluarga sedarah atau tidak sedarah ya. Menurut Poppy sendiri gimana filmnya? Keren banget. Aku seneng banget. Bisa aja. Nggak enak gua. Langsung gerah ya. Dibandingin novelnya sesuai dengan bayangan. Kenapa? Dibandingin novelnya sesuai dengan bayangan. Sesuai banget semua pemerannya juga. Oh, Poppy ngirit-ngirit nih jawabannya. Mas Kunz, apa sih yang jadi pertimbangan untuk menyutradarai film Galaxy ini? Pertama ketika ditawarin yang sebelum ngomong judul, Pak Sunil itu ngomong ini IP gede banget Kunz. Ke aku juga. Begitu. Ini menggiurkan saudara. Jadi sebenarnya adalah sebelum baca naskahnya ada narasi itu juga. Oh menarik juga apa ya? Akhirnya membaca ceritanya udah dalam bentuk naskah karena tanpa sinopsis tanpa apapun Pak Sunil langsung melemparkan naskah dan mulai membaca naskah itu sebelum atau pas pandemi begitu udah Pak kita sikat tapi dengan treatment seperti yang biasa aku kerjakan gitu putih abu-abu terus gaya STM gitu sih dan ketika Pak Sunil dengan oke dengan itu maka ya udah kita kerjakan. Gayanya itu maksudnya seperti apa? Maksudnya aku cenderung mengerjakan sebuah proyek yang karena latar belakang kan kabupaten ya Mbak. Kedekatan antar karakter terus kemudian bangunan artistik set dan kawan-kawannya itu lebih cenderung ke kelas-kelas yang pinggiran gitu bukan kelas-kelas yang mungkin kalau di banyak Wattpad mungkin bukan ini ya di banyak Wattpad SMA tuh berasa di atas gitu bukan putih abu-abu terus kemudian kerennya itu dreamy kayak gitu. Nah aku pengen membuat Galaxy ini menjadi lebih relate dengan karakter apa yang pernah dilakukan apa yang pernah dilihat mereka dan Pak Sunil oke dengan itu kemudian kita kerjakan filmnya. Oke. Pengambilan adegan dalam film nih kita lihat ada wide shot, screen close up, yang di atas gedung dua keren banget semua orang fotografi pasti bilang keren banget. Iya bagus shotnya. Itu kan adegannya beragam tuh keputusan pengambilan adegan ini harus pakai ini wide shot ini itu gimana? Itu pastinya diskusi ya karena ada director of photography di situ dan kerja artistic director juga yang di sana. Nah dari awal kita udah mengkonsep nih ketika hubungan antara Galaxy dengan Kejora di awal mereka masih bermusuhan kita akan cenderung memakai lensa yang lebar maka dirasakan ketika awal-awal kita dapat emosinya mereka masih terpisah kayak gitu semakin mereka mendekat mereka engage dalam konteks hubungan emosional kita akan membuat shotnya menjadi lebih padat kayak gitu. Nah
Terus ada memang momen-momen yang kita jaga tetap dalam koridor two shot atau wide shot, karena kita pengen bener-bener mendapatkan kedekatan antar mereka, itu kedekatan yang tidak hanya dilepaskan oleh emosional wajah, tapi lebih ke gestur badan di antara mereka gitu. Apalagi ketika adegan saltingnya Kejora itu sih yang harus kita tangkap dengan lensa-lensa yang kita pilih gitu. Jadi memang keputusan itu memang keputusan tim untuk mendesain shotnya seperti itu. Kalau nggak salah itu juga ada shot Brian Romani. Galaxy adalah ketua pemimpin dari ISPA. Yang terbaik definisi pemimpin seperti apa? Apakah seperti Galaxy? Wow. Pertanyaannya keren. I like the question soalnya emang. Iya, asik. Iya, secara tidak langsung ya. Raffi si Galaxy jika dikasih waktu lebih lama, seperti akan jadi pemimpin yang baik. Soalnya mungkin ini masih ke bawah emosi-emosi anak SMA, yang dia masih merasakan hal-hal baru, apalagi dia di sini di film ini merasakan hal baru, yaitu namanya cinta. Ya, cinta dengan seorang wanita ya. Kalau cinta enggak. Kalau cinta sama sahabat kayaknya itu dia udah rasakan, tapi sesuatu yang baru. Makanya di film ini mungkin bisa dibilang dia lumayan lose his leadership di sini lah. Tapi di saat dia udah nyadar, menurut aku leader yang baik adalah orang yang bisa mengakui mereka salah. Dan Galaxy walaupun butuh waktu, tapi dia bisa akhirnya adegan apa ternyata harus nonton, tapi dia bisa mengakui ya, aku salah, tapi tenang, aku akan fix this. Dan menurut aku leader yang baik itu seperti itu. Jadi si Galaxy itu leader, bukan a boss. Kalau bos cuma nyuruh-nyuruh anak buahnya, bos tuh contoh seperti Robert. Ada masih kayak Robert. Kalau si Robert lebih kayak nyuruh. Tapi kalau dia aja. Kalau Galaxy itu lebih kayak oke, gimana? Ayo, yaudah salah. Apa ide kalian? Atau ayo coba kita benerin kayak gitu. That's a good leader. Tapi kalau mungkin untuk leader di circle-nya dia aja ya. Tapi kalau masuk politik kayak nggak mungkin ya. Kurang ada iramanya soalnya. Beberapa bulan lagi sih kita masuk ke tahun politik. Galaxy beda nggak sama pribadi sendiri? Aku nggak tahu, ini mungkin aku ya. Tapi menurut aku ya, sebeda apapun karakter yang kita mainin, pasti ada sesuatu yang unconsciously kita bawa. Soalnya ya kita menjadi diri kita sehari-hari pun nggak 100% ngerti. Jadi ya mungkin ada kemiripan, tapi itu dijudge buat orang di sekitar aku ya. Soalnya aku merasa aku coba untuk dibedakan. Tapi kesulitannya pastinya selalu memerankan karakter yang dari novel atau dari cerita yang nggak ada gambar atau udah ada imajinasi dari orang lain, tapi itu sangat kebantu di saat kita ada reading sama sebulan, discuss sama semua pemain, discuss sama Mas Kunz juga. Jadi emang karakter Galaxy ini bukan hanya terbentuk dari aku sendiri seorang, tapi it's a teamwork. Semua juga dibantu sama wardrobe, juga dibantu sama setnya, juga dibantu sama lighting, everything. Jadi emang kebentuk emang teamwork semuanya lah. Mama ada kejadian unik yang memorable nggak? Aku aja deh mama. Mas Kunz langsung ketawa. Jadi memang di film Galaxy ini ada satu adegan di mana kita lari dari lantai 1 ke lantai 4 naik tangga, dan itu memang apa ya, waktu latihan aku udah ngerasa nggak enak gitu Mbak awalnya, terus ternyata benar pas turun tuh asam lambungku naik. Jadi kayak itu sangat menghebohkan set juga ya waktu itu. Enter win tiba-tiba ya. Win. Tipikal Indonesia. Itu unik sih, karena baru pertama kali kejadian seperti itu di set. Sebenarnya kalau kasihan amat. Cuma karena kita ada satu gedung setinggi 4 lantai
dan adegannya mereka dikejar, otomatis harus lari sekenceng mungkin gitu. Tangga tak 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 tak, tak tanpa nafas kan, tanpa berhenti. Jadi oke, take action. Set. Itu nggak ada cut-nya karena long take. Sedemikian sehingga aku kebayang sih kalau aku kayaknya enggak. Udah ngamut ya? Ini kerjain mawar kan ceritanya. Oh, itu tuntutan cerita. Yang di-ACC oleh director. Enggak sih, itu yang pas part itu yang nulis aku sih. Apa pendapat Mawar dengan karakter Kejora yang jatuh cinta sama karakter Galaxy yang merupakan sosok ketua geng dari background Jadi memang di sini dari karakter Kejora sendiri aku belajar kalau kita nggak pernah bisa menilai orang dari tampilannya sih Mbak. Jadi kayak ketika bertemu Galaxy pertama kalinya juga Kejora juga ada perasaan kayak apaan sih ini ketua geng motor gitu kayak iya berandal gitu. Terus akhirnya Masih depan suram. terus ada malah dari situ Kejora ini punya sesuatu yang kayak keingintahuannya dia apa sih yang ada di balik Galaxy ini, kenapa dia bisa sampai kayak gini gitu, dan ada beberapa kejadian yang bawa dia ke sana untuk tahu aslinya Galaxy itu gimana gitu. Jadi ketika merandeng Kejora mungkin awalnya aku sendiri kayak ada momen-momen bertanya gitu sih, cuma kayak ketika memposisikan diri sebagai Kejora dan juga melihat dari kacamata Galaxy juga dengan apa yang dia alami, kenapa dia akhirnya jadi kayak gitu, itu jadi akhirnya membuat aku kayak wow, ini emang sesuatu yang luar biasa sih yang dia lakukan gitu. seperti itu ya harapannya waktu bikin persis kan. Oke, dapet. So, peran kamu kan sebagai Nyong nih. Yes. Persamaan karaktermu sama Nyong itu apa sih? Sama dari timur ya. Beda dong. Jawa Timur. Oh, Jawa Tengah. Enggak, kalau samanya mungkin di fun-nya ya. Sering ngelucu, sering. Jadi kamu rasain diri kamu lucu gitu. Oh. Banget. Gue tadi mau ngomong itu kayak Iya. jahat banget tapi ya. Pokoknya ini orangnya fun, easy going, nggak terlalu pusingin mikirin gimana. Terus sering nyomblangin temen lumayan sih itu gitu. Jadi itu kesamaan. Sabar Pak. Boleh bilang jangan sama jauh. Sama satu lagi mungkin persamaannya ya. Spesialis pendekatan. Kelihatan sih ya. Betul. Emang dia. Jadi mendekatkan orang gampang tapi mendekatkan diri ke perempuan nggak dapat. Betul. Betul. Oh. Diem-diem aja kita mah gitu. Sudah mendekat. Siapa namanya Jono ya? Joni. Joki. Ada kesan tersendiri nggak bisa main dalam Galaxy sama mereka ini? Wah, luar biasa sih kesannya kan ini Gimana? film pertamaku kan kayak jadi Oh. apa dia diapain? Digayain. Thank you teman-teman. Mana yang mau? Lu mau aja sih. Kesannya seneng banget, terus kayak karena film pertama jadi merasa suatu kehormatan sendiri, terus lawan mainnya kayak Brian, Mawar, saya, Fadli, Omara yang udah aku lihat di layar bioskop sebelumnya gitu. Sebutin nama film gua satu lagi selain ini. Ketika kau berada di sini. Wah, nggak bisa. Jangan Salah sekarang. ketika kau berhenti di sini. Salah. Lu jangan gitu. Boleh lanjut? Di sini. Enggak ya, lanjut. Pokoknya seneng sih, karena ya pengalaman baru sih di film juga kan. Dengan treatmentnya yang dikasih juga, Mas Kun juga bantu banget waktu direct. Aku tuh sebenarnya kayak pressure Mas waktu dapat film ini. Terus kan karakternya harus ngelawak kan. Jangan ngeliatin gue kayak gitu. Terus kayak nervous banget pas hari pertama tuh, untung Mas Kun tuh kayak kalau ngasih tau kayak pelan banget, lembut banget, kayak ke bapaknya banget. Jadi kayak waktu acting kayak nggak berpressure gitu. Mau di-calling Iya. lagi. Mau di-calling lagi. Gitu ya ngejilat ya, pinter ya. Biar di calling lagi. Kembali ya, biar di calling lagi. Apakah hal yang positif yang bisa kamu sampaikan mengenai karaktermu ini di film Galaxy? Galaxy ini kan sebenarnya menunjukkan sebuah ironi kalau misalnya kita mau kupas dengan dalam ya. Kita tidak boleh ngejudge orang sesuai covernya doang. Kalau kita ngejudge Robert sesuai covernya doang, tentu dia bully, tentu dia bahkan bisa borderline kriminal gitu loh. Cuman terkadang banyak hal yang kita tidak mengetahui tentang satu orang. Betul. Satu hal yang positif mungkin adalah Robert ini dia sanggup untuk mengambil hati banyak orang, geng. Dia ada ketua geng. Ketua geng itu pasti dia punya leadership skill, mau gimana pun gitu loh. Aku tidak bilang bahwa semua leader itu baik. Banyak sekali dalam sejarah ini leader-leader yang sangat buruk. Wih. Ya dong, jelas dong. Betul. Contohnya?
Adolf Hitler. Oke, Ya, bener kan? bagus di luar negeri ya. Iya. Di Indonesia. Ya, karena itu Robert. Robert apa? Indonesia Robert. diculik. Nah, tapi Ada bakso. woi. Enggak, tapi dalam hal tersebut adalah sebenarnya gini, yang kita perlu ketahuin adalah ini bukan hitam putih saja dalam galaksi ini, tapi lebih ke semuanya ini hidup di abu-abu. Memang ada gradasi hitam yang lebih kuat, ada gradasi putih yang lebih kuat. Di Robert ini mungkin kita melihat untuk masyarakat nih hitam, dalam artian konteks hitam adalah buruk ya. Cuman ketika kita melihat putihnya Robert ini sebenarnya punya skill set yang bisa dipakai untuk kebaikan gitu. Hanya saja dia mungkin kehidupan pribadinya rusak. Karena kehidupan pribadinya rusak, sistem pengeluarannya dia adalah untuk nge-beat up orang lain. Kita harus lebih tahu sih Robert kayak gimana, harus bikin filmnya gue rasa. Gue suka jawaban itu. Harusnya gue duluan tadi yang jawab. Iya. Biar jomplang. Ya saya nanti banyak apa Bray gitu. Oke, ini pertanyaan standar aja. Ya. Apa sih yang bedain Kirain kacamatamu ya? Ya, Film Galaxy dari film. Terus ini gue dari tadi kayak yang membedakan galaksi dari film-film sejenis, sebenarnya galaksi ini punya apa ya, emphasis yang lumayan kuat dalam perundungan itu ya, dalam keseteruan antara dua sekolah dan juga dari masalah keluarga. Yang mungkin aku ngeliat dari banyak film putih abu-abu itu, walaupun ada romansanya, kita lumayan fixate terhadap romansanya, sedangkan di sini kita juga di-expose yang lumayan jelas gitu dengan masalah keluarga yang mungkin sangat buruk hasilnya gitu loh, dan buruk efeknya. Dan menurutku satu hal ini bisa menyuarakan banyak sekali orang-orang yang lumayan struggle dengan hal ini ya. Dan itu pun sendiri dengan movie Mas Agus Kunz ngegarapnya tuh juga sangat gampang diterima. Jadi semua orang tuh kayak, oh gue relate dengan galaksi, gue pingin defense mechanism karena aku ini mungkin diopres dalam rumah, aku ingin ngopres orang lain, ternyata efeknya banyak yang lebih buruk juga gitu loh. Jadi ini membantu remaja-remaja seumur itu bukan hanya untuk romance dan untuk ketawa-tawa juga, tapi ketika membedakan adalah ini actually educational untuk mereka gitu. Lu tahu harus ngapain sebagai Educational in a way that's easy to process. Yap. Udah Apa ya? Ada yes. Apa ya? Seneng kamu jawaban. Oke, mau saya dulu atau Fadli dulu deh? oke, sweet. Aduh, lu terakhir nih. Enggak, lu duluan Mas. Ah, iya. Kan lu menang, yang menang pasti duluan. Ya udah. Biar kelihatan jomplang kayak gue ya. Oke, ini pertanyaannya gampang. Line scene terfavorit di film ini apa? Apa sorry? Scene-nya. Scene. Saat ini sih, saat di mobil sama Mawar tuh favorit sih. Sama Kejora. Karena di situ lumayan ada jahat-jahatnya, gue suka banget. Bikin orang celaka. Seneng banget gue. Abraham ya guys, bukan Fadli. Oh iya, Abraham, sorry. Ingat lu. Iya, gue ke bawah nih Abraham gue. metode aktor. Main karakter yang itu ya? Yang jahat. Enggak sih. Sebenarnya ini tantangan terbaru juga, jadi main jahat. Sempat dapat U juga tuh lumayan ini sih, seru juga. Kayak di UIN gue nggak yang kayak aduh gue di UIN enggak, cuman kayak lebih Sorakin maksudnya. Iya, disorakin gitu. Gue lebih kayak anjir gue disorakin. Keren juga ya. Thank you udah diterjemahin bahasa milenial atau cancel. Di UIN. Ada kesan tersendiri pas main di Galaxy? Kesan tuh kayak gimana maksudnya ya? Yang dirasain aja. Yang dirasain sih apa ya? Gue baru pertama enggak juga sih, syuting pas puasa juga udah sering. Lebih apa namanya, kesannya adalah gue lebih seneng kayak kita ngelihat masa-masa SMA lagi. Langsung pahal gue. Oh iya, maaf. Lebih kayak mengulang-ulang masa SMA, karena ini aku SMA di Jakarta kan, jadi lumayan ada relate percintaan sama kenakalan remajanya. Dan pas aku ngeliat adegan padenkum gitu-gitu, jawar-jawar anak, terus ada yang mau keluar kelas gitu-gitu tuh kayak lumayan relate lagi sih. Temen-temen SMA. Jadi ingat masalah. Iya. Aku nggak ngerti kenapa pertanyaannya seperti ini. Aku juga kaget sih ditanya gitu. Next, saya. Ayo. Ya saya. Eh. The best for last. Sekian ya.
Iya. Oke, terus Kebiasaan lo emang. Nggak, kalau dia nanya kita diem aja pokoknya. Gitu. Udah autis tuh giris mulu ya tadi. Baru ngeliat gua. Bener. Ya, oke. bisa ya, kamu kan berperan sebagai Septian di film Galaxy ya. Iya. Bisa di-share nggak apa sih yang menurut kamu keren dengan yang keren dari karakter ini? Yang keren dari kata Karakter Septian itu Oke. menurut kamu yang keren apa sih? Kalau menurut aku sih ini Wajahnya. Sih. Iya, Enggak. Iya enggak. Enggak sih kalau menurut aku karena di sini kan kita geng ya. Geng motor terus geng sekolah. Septian ini adalah karakter yang sebenarnya bukan seperti anak geng banget yang kasar gitu loh. Karena dari Galaxy sama Jordan dalam satu konflik mereka itu kan yang teriak-teriak. Mereka tuh berusaha untuk ngeluarin pendapat mereka itu dengan lugas gitu loh. Kalau Septian ini lebih yang kayak udahlah lu nggak perlu berantem, kayak diomongin aja baik-baik, ngapain sih langsung kayak nyerang ini, terus habis itu ada karakter yang nggak hadir di sini namanya Jordan, dia tuh yang kayak udahlah kita tuh emang lawan orang kayak gitu tuh emang harus pakai fisik gitu. Nah sedangkan kayak Septian yang kayak enggak, kayaknya kita harus diskusi dulu sama leader kita apa bla bla bla, jadi lebih yang menenangkan gitu. Jadi ada sisi menurut aku yang sisi Udah mulai bingung. menariknya gitu. Sisi diplomatis maksudnya? Bisa bilang. Sisi anak baik. Sisi anak. Iya kan. Enggak diplomatis ya sih kayaknya. Diplomatis karena kalau dibilang anak baik juga ya Kalau anak baik nggak nggak masuk mungkin. geng. Iya sih. Gitu. Seperti itu. Ini udah keringet dingin nih. Enggak. Semua gara-gara Omar ngomong duluan. Itu. Nih. Nggak, kalau nggak marah mawar, sumpah ngeri. Lu mendingan ditaruh terakhir ya. Dua-duanya ya. Kita jadi harus menyusun kata nih. Enggak, soalnya ya jujur, Omar tuh jarang banget jawab serius. Sekalinya serius panjang. Sekalian serius lu kayak ngebikin kita. Iya. Biasanya ngejilat gitu loh. Biasanya kayak ada apa gitu aneh-anehnya lagi. Jadi tahu ya karakter Omara kayak gimana. Tapi sebenarnya menurut aku juga, kalau aku boleh nambahin dikit Septian. Boleh, silakan. Septian tuh secara tidak langsung actually yang paling baik untuk menjadi leader itu sebenarnya Septian. Tapi emang leader-leader yang sesungguhnya seharusnya jadi leader, mereka nggak mau jadi pemimpin. Contohnya Ada deh. Bentar lagi Gue nyebut bro. lagi. 2024 serem bro. Gue nggak mau ikutan. Tim ses. Masa SMA, menurut kamu apa sih yang menyenangkan dari masa SMA? SMA karena aku tidak berpacaran, jadi kayaknya yang paling menyenangkan itu adalah di saat sama teman-teman sih. Jadi kita bisa main bola bareng, belajar bareng gitu. Belajar bareng. Wah itu bohong banget bu. Tunggu Kris. Itu sih karena Kok beda sama cerita lu cerita sama gue sih? Apa tuh? Kok beda cerita lu sama cerita sama gue? Kayak lu nggak ada belajar bareng, nggak ada. belajar bareng sebenarnya. Oh iya, oke. Tapi gue nggak mau belajar. Izinnya belajar bareng. Izinnya belajar bareng. Itu sih masih banyak bisa apa ya, nggak mikirin kalau sekarang kan kayak aduh harus kerja cari duit. Iya. Nah pas Kalau SMA tuh kayak jangan SMA gitu tuh kayak dong. ya udah kita mau datang ke sekolah niatnya tuh istirahat mau main bola, istirahat kedua mau main bola mau apa tuh kayak ya udah gitu bebas. Jadi enaknya di situ. Kalau diinget-inget emang seneng semua ya sebenarnya masa Iya. SMA tuh ya. Relate-nya di situ, tapi belajar ada juga sih Mbak. Tetap kita bertanggung jawab kok. Benar-benar tipikal anak baik ya? Iya. Wow. Udah ganteng, baik. suami idola. Iya, lucu lagi. Enggak. Udah lah. Cukup. Cukup sudah. Oke, emang udah cukup kok. Oke.